Dalam goyang menurut Kasima, kalau untuk goyang kenapa enggak boleh ya? Karena yang namanya musik itu jelas goyang. Nah kalau di Kasima kan jelas yang kita sajikan itu lagu-lagu religi, lagu-lagu kasidah, lagu-lagu yang isinya ada nasihat Islaminya. Nah gitu. Yang salah itu bukan goyang, bukan jogetnya. Cuman yang salah kalau misalnya yang nyanyi atau yang bawakan lagunya itu pakai baju seksi, terus mengundang birahi, syahwat atau yang lain sebagainya. PR-nya itu kita, kalau menurut kita kalau lewat gerakan itu juga ada sampai sih ke penonton, karena kita gerakannya juga mengikuti arti lagu, mungkin lewat kata-kata di lagu itu apa gitu. Jadi kita bukan goyang yang gimana gitu, enggak, cuman kita goyangnya juga kita menjiwai lagunya itu lewat gerakan, kita juga salurkan lewat gerakan gitu. Dan di gerakan di Kasima juga banyak ini, sudah banyak penontonnya juga sudah banyak yang hafal. Jadi kadang kalau kita pentas ngikutin dari bawah, kayak di lagu Dendang Kasima itu penonton ngikutin dari bawah. Kasima Bapak Ibu. Terima kasih. Dendang Kasima, Kasidah Irama Melayu Magelang. Tadi ada jingle dari kami. Silakan Bapak Ibu jamaah pengajian, karena kita akan mendengarkan tausiah yang hadir dari kota Salatiga. Jawa, nek Jawa kurang modern, kiai masak tukiman, tukimin, tukino, sukiman, sukimin, sukino kurang modern toyi.
Wis ngene wae anakmu tak jenenge campuran Indonesia karo luar negeri. Sinten Kiai Herlan Darwis. Wah, sae niku Mas Kiai, mangke ten desa panggilane Herlan, ten kota panggilanipun Darwis. Sae niku Mas Kiai Herlan Darwis. Artosipun napa Mas Kiai Herlan Darwis? Lair nang dalan modar lak wis. Daripada Anda yang selalu makan daging, tapi korupsi bikin rakyat miskin, dasar pencuri. Kowe ndang pencuri kok kowe mbek namat aku, maksudmu apa kowe? Kowe nek pencuri ya namat tukang syuting iki. Pencuri hati dia, bukan sampai cepat kaya. Uang selalu ada di otaknya. Batasnya paling tidak waktu. Jangan sampai kita nyanyi lagu-lagu ketika adzan bergema. Satu. Jangan sampai kita menyanyikan lagu yang lagu itu menunjukkan kerendahan agama. Kemudian menyanyi sholawat dengan bergoyang, nggak boleh. Sholawat dengan rapi hormati, nggak boleh kan pakai sholawat pakai goyang ngebor ngecor atau goyang itik, nggak boleh. Yang lainnya boleh lah, tapi kalau lagu-lagu agama jangan, karena butuh etika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemuliaan keberkahan keberkahan Allah ya Allah. Mudahkan urusan kami, dapatkanlah rezeki kami dan berkah ini ya Allah. Sekali pro kontra yang masuk di Kasima ini. Contohnya ada beberapa kalangan yang bilang Kasima itu katanya kasidah, tapi kenapa merusak syiar Islam dengan cara membawakan lagu-lagu kasidah, dibuat reggae, dibuat rock. Kita ambil positifnya aja, karena kenapa lagu-lagu misalnya lagu-lagu rebana, lagu-lagu kasidah kita buat reggae, kita buat rock, itu karena saya lihat orang-orang remaja sekarang itu lebih menerima dengan musik yang kita sajikan. Mungkin yang dahulunya mereka cuma melihat, aduh kasidah itu, kalau kasidah itu cuman yang minat cuma bapak-bapak, ibu-ibu, cuma kakak-kakak, nenek-nenek, orang tua gitu aja. Kalau sekarang enggak, insya Allah kalau orang udah dengar Kasima, khususnya untuk daerah sini, orang udah dengar Kasima mau tampil di sini, nah itu pasti banyak banget remaja yang datang. Toh hampir semua cara dakwah sekarang sudah mulai dengan seni, ya, di luar di lingkungan religi pesantren ya. Orang sekarang di luar, hampir setiap musik orang undang pengajian ada rebananya, ada musiknya kok. Sekarang bagaimana cara mengemas aja? Ya kalau majelisnya orang-orang tua, ya jangan berdirilah, kita duduk kok. Kalau masyarakatnya begini, apa yang mereka kehendaki ya ditatalah. Kalau orang depan orang tua ya jangan bergoyang, jangan pakai irama goyang, goyangnya yang sopan. Jangan sampai yang dilihat di atas pakaiannya kelihatan. Lagi ketemu sekali Bu, aku rada nyedak nah ya isa ayu bojoku kok. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Wong wedok nek rezekine kurang, yo nangis. Jangan mengeluh di hadapan suami. Wali itu dakwah dengan cara apa sih? Wali itu berdakwah dengan cara mengikuti kehidupan masyarakat yang ada. Kemudian tema dan materinya yang dibedakan. Ya kan, dulu contoh ya, orang berkumpul jagongan, ya orang Jawa bilang
dengan irama-irama musik. Sekarang diganti dengan tahlilan, dengan baca-bacaan kalimat Al-Quran. Ya. Kalau seorang dulu orang mati 7 hari judi, bermain dan macam-macam, diganti dengan bacaan Quran, diganti dengan bacaan kabar janji. Sebenarnya begitu. Nah, para wali ingin menghantarkan bahwa agama itu bukan hal yang harus. Agama bisa mengikuti apa saja kok. Agama bisa masuk ke dalam lini budaya, agama bisa masuk ke lini politik, agama bisa masuk ke lini ekonomi, apalagi seni. Nah, pendekatan Islam saya kira kita sudah sama-sama tahu bahwa Islam banyak yang menyimpulkan tidak dengan kekerasan di Jawa itu. Jadi kalau cerita banyak kekerasan itu banyak peneliti asing mengatakan, tapi justru sangat soft sekali mereka masuk. Ada alat ya, alatnya adalah seni. Kita lihat siar yang paling jelas adalah ketika para wali ya, itu contoh yang sangat menarik. Dan para wali ini sangat menghargai budaya kita. Yang tadi ya cerita Hindu masih ada, Buddha masih ada, dan itu sudah sangat populer di masyarakat. Tapi dia tidak menghilangkan ya. Dan para wali sadar betul kalau kami secara paksa siar Islam dengan agama Islam ini kan sangat frontal sekali ya, karena Hindu Buddha ini kan konvensional dan mereka sangat komunal ya, dan mereka bertumpu pada upacara kepercayaan. Nah, ketika Islam, kalau dulu politeisme lalu Islam monoteisme, ini kan suatu yang frontal, dan ini para wali saya kira sangat sadar sekali, nggak bisa kita frontal. Dan cara pakai apa? Dia pakai kesenian yang sudah berat. Kasma nggak banyak goyang, goyang aja monoton itu aja. Saya tunjukkan, saya pilih Kosima, cari penyanyi yang bagus, yang menarik, cari penyanyi yang kuliahan. Ini kan hampir lama banyak yang kuliahan kok, kuliahan, mahasiswa kuliahan. Sehingga apa? Ini loh orang kuliah bisa nyanyi qasidah, orang kuliah nyanyi lagu qasidah nggak turun harga kok. Ya kan? Orang kuliah nggak malu kok nyanyi lagu-lagu yang dianggap lagunya orang desa. Ternyata banyak pengunjung yang datang kok. Mereka lebih tertarik di tempat itu. Cuma Kasima saya minta bajunya juga harus lebih kendor, jangan terlalu ketat. Lekuk-lekuk tubuhnya jangan sampai tampak. Hanya itu aja. Sehingga ya namanya juga manusia. Ustadz juga kayak gitu juga bisa terganggu juga loh mas. Itu normal-normal aja. Kameramen juga bisa terganggu juga kan. Besok kita untuk tampil di Semarang kita mau pakai kostum apa? Pink biru. Biru pink. Yang penting ada pinknya. Biru abu-abu. Kan itu doang nanti kita. Pink biru ya. Ya udah nggak apa-apa. Boleh pink biru. Kalau panitia udah pernah lihat kostum kita waktu pakai kostum mana? Ini, berarti harus ganti kan? Iya. Karena satu tempat ya kan. Kalau ini yang desain siapa? Mama yang desain. Temanya kalau untuk masalah warna kita pilih yang cerah karena buat di panggung buat satu biar kelihatan bagus kompak ya, ini mengikuti trennya. Kalau tren dibikin nggak terlalu ketat, dibikin nggak terlalu longgar karena banyak yang anak-anak masih muda-muda gini biar kelihatan nggak tua gitu kan, sesuai dengan usia mereka. Ini anak-anak kan masih ABG gitu kan, jadi kita bikin yang nggak ya sedikit mewah lah, meskipun ya ini sederhana sebenarnya, tapi kita bikin agak mewah, dikasih benik-benik gini karena untuk mengikuti tren sekarang. Ini dikasih. Ada yang komentar nggak? Iya pernah, terlalu seksi pernah, itu sering banget buat di komentar di Facebook terutama ya, itu sering banget kok kayaknya terlalu seksi, terlalu ketat gitu. Tapi ya ini konsep kita Kasima seperti itu. Nggak mau terlalu longgar nanti dibilang lebih tua atau ya mengikuti tren sekarang aja. Kita modelnya seperti ini, nggak terlalu ketat banget sih sebenarnya.
Kasima adalah kasidah irama Melayu. Nah, Kasima didirikan pada tahun 1984 sama ibu saya. Itu personelnya cewek semua. Awalnya itu ibu saya buat personel cewek itu berawal dari rebana. Nah, di situ dari rebana, kemudian karena kita ngikutin perkembangan zaman ya, dan apalagi persaingan semakin lama juga semakin ketat, itu dalam artian di Indonesia ini banyak sekali musik dangdut, musik apa. Nah, dan ibu saya, yang saya tahu, yang saya dengar dari cerita ibu, itu ibu dulu pernah cerita pengen buat sesuatu yang beda. Nah, di daerah sini dulu waktu Kasima pertama awal di daerah Magelang belum ada grup perempuan, cewek semua itu belum ada. Perkembangan zaman di waktu itu dangdut ya irama kasidah dan gas Melayu itu dengan suasana yang perkembangan yang sangat rumit, tidak enak itu, akhirnya saya beralih untuk niat untuk mendirikan yang putri-putri. Nah, kemudian diri yang putri itu tepatnya tahun 94, jadi saya pimpinan Kasima sejak 83 dan 94. Nah, 94 itu sampai sekarang sudah 3 periode. Lagu-lagu yang kayak zaman ibu dulu ya, dulu ibu itu lagu-lagu kasidahnya monoton sesuai dengan pokoknya asli, nyontoh aset yang sudah ada. Terus nanti saya ingin dengar yang lagu-lagu irama gambus ya, religi tapi sudah dibuat reggae. Kasidah itu sejenis satu genre kayak sastra Arab. Kalau kita syair atau puisi, tapi disajikannya dengan bentuk nyanyian dan dibawakan dalam bentuk riang, gembira, dalam keadaan yang menyenangkan. Ketika contoh saja mungkin yang masih ada di ingatan kita ketika Nabi tiba hijrah di Madinah, mereka menyambutnya dengan satu kasidah yang kita sangat populer, Thala al-Badru alaina. Kasidah itu masuk ke Indonesia seiring dengan perkembangannya Islam di Indonesia. Terutama Islam yang masuk ke Indonesia itu kan memakai pendekatan sufi. Jadi sufi biasanya dalam zikirnya, dalam wiridnya biasa menggunakan alat musik, dan yang paling sederhana adalah rebana. Dan itu dipergunakan untuk sebagai hiburan, sebagai bentuk kesenian yang menyenangkan, tetapi memberikan pelajaran. Karena di dalamnya ada selawat, ada puji-pujian, ada ajaran-ajaran tentang Islam, ada nasihat-nasihat, sehingga bisa menyampaikan ajaran atau nasihat itu dalam bentuk yang menyenangkan, sehingga tidak terasa dipaksa sebagai
satu ajaran yang memberatkan bagi masyarakat, terutama masyarakat awam pada masa itu. Habibi, Habibi ya nuril ain, Habibi, Habibi, Habibi ya nuril ain. Habibi, Habibi, Habibi ya nuril ain, Habibi, Habibi, Habibi ya nuril ain ya sakin hayale. Begitu juga pada masa Abbasiyah. Abbasiyah juga banyak sekali ahli musik. Kalau sekarang ulama-ulama musik, misalnya saja ada Al-Kindi, filosof dan ahli musik. Ada Abul Faraj, Al-Isfahani, dia sudah membuat buku Agnia itu tentang nyanyian dan musik, 20 jilid. Ada tentang Al-Farabi yang bikin musik Kitabul Musik Al-Kabir, buku musik yang besar. Kemudian di Spanyol itu menjadi tempatnya, pusat pabriknya pembuatan alat-alat musik Arab pada saat itu. Jadi ulama pada saat itu memperhatikan musik. Nah, itu bedanya dengan sekarang. Setelah keruntuhannya kekuasaan Muslim, umat Islam, para ulama-ulama tentu meninggalkan itu. Yang ada hanya syariah, yang ada hanya tasawuf dan sebagainya. Tetapi musik itu salah satu kajian Islam yang ditinggalkan. Pada saat Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun itu luar biasa perkembangan musik. Sehingga mungkin menjadi contoh berikutnya bagi dunia barat yang belum ada apa-apanya. Ada seni buat Kasima, seni itu sebagai alat dakwah. Kita itu bukan ustadz, kita bukan guru, tapi kita di sini hanya pemain musik saja. Tapi dengan musik yang kita sajikan, dengan lagu yang kita sajikan, lagu-lagu kasidah, lagu-lagu dangdut yang berisikan nasihat Islami. Nah, di situ kita secara tidak langsung berdakwah. Lagu-lagu kita Kasima sebenarnya awalnya itu lagu kasidah, lagu sholawat, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, karena banyak sekali yang request minta lagu dangdut, minta lagu band. Ya, kita mau gimana lagi, kita harus nurutin aja. Ya, karena konsumen kita memang rata-rata sebagian besar orang yang suka musik dangdut. Lagu goyang dumang, matur nuwun sing kathah. Kayak lagu-lagu koplo. Nah, makanya nggak cuma lagu dangdut aja, tapi sampai lagu kasidah, lagu rebana itu kita buat koplo, kita buat reggae, kita buat rock bahkan. Kalau untuk permintaan kebanyakan lagu dangdut. Kadang juga ada yang ngejob kita itu minta kita khusus untuk lagu-lagu kasidah, tapi nyatanya yang tamu yang kita sajikan mereka malah requestnya lagu-lagu dangdut. Ya, lagunya Kandas, ya ada Neni yang teman-teman silakan. Kalau di Kasima lagu-lagu dangdut itu saya batasi, Mas. Misalnya lagu-lagu yang syairnya ada agak senonoh gitu, kita nggak mau bawakannya. Kasima itu memberikan pengaruh untuk teman-teman banyak sekali pasti ya. Itu contohnya ada yang dulunya penyanyi dangdut, setelah ikut Kasima itu mereka merasa lebih nyaman dengan walaupun pakai jilbab. Tapi tadinya memang awalnya waktu mereka saya tanya, ayo mau nggak ikut Kasima pakai jilbab, waktu saya tanya mereka takut saja kalau pakai jilbab. Kadang mereka takut merasa, aduh nanti kalau misalnya nggak laku nyanyinya terus gimana. Mereka takut nggak kelihatan cantik di panggung, mungkin seperti itu. Tapi setelah merasakan nyanyi sama Kasima pakai jilbab, ternyata mereka lebih nyaman. Selain itu juga orang nontonnya itu lebih segan. Oke, yuk langsung dikasih bersama Sinta. Kali ini ada Krama.
Susi Susanti, nama panggung saya Sinta Tasmira. Saya di Kasima sebagai penyanyi baru 2 bulan. Setiap orang pasti punya masa lalu, termasuk saya. Saya punya masa lalu yang bisa dikatakan, kata orang, masa lalu kamu tuh kelam, masa lalu kamu tuh suram gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyongsong ke depannya, bagaimana kita menata hidup ke depannya gitu. Kalau kita masih bisa lebih baik, kita masih bisa berusaha untuk lebih baik, kenapa tidak? Gitu. Dan semoga dengan saya berhijab dan juga bernyanyi, menyanyikan syair-syair lagu qasidah gitu, bisa mengajak orang yang ingin lebih baik, terus ikut mengikuti, ayo sama-sama kita. Belum telat kok, belum telat. Ini saatnya kita untuk berubah untuk menjadi lebih baik tuh sekarang. Kapan lagi? Besok-besok nunggu tua. Aduh, keburu malaikat datang. Dulu sebelum di Kasima, saya penyanyi dangdut, penyanyi panggungan. Kata orang sih, saya termasuk penyanyi yang seksi. Usia 14 tahun, kurang lebih 14 tahun saya menyanyi, masih sambil sekolah waktu itu, sekolah SMP. Pakaiannya minim-minim banget, pokoknya seksi deh. Kalau lihat siapa ya artis yang terkenal, yang seksi-seksi tuh kayak gitulah. Itu pakaiannya aja. Biasanya dulu tiap hari ya? Iya, tiap hari. Iya, akhirnya dia pulang, kembali ke sini. Terus yang dirasakan apa waktu di sana? Macam-macam, karena masih kecil, terus sendirian di perantauan, kan jauh sama keluarga waktu itu. Cukup rasa takutnya cukup tinggi lah, cukup tebal banget gitu. Terus penonton tuh naik gitu, terus nyawer gitu kan. Itu silih berganti seperti itu. Bahkan sempat nggak bisa istirahat, untuk duduk tuh nggak sempat gitu. Karena kalau orang mau nyawer pasti deketin penyanyi itu baru nyawer gitu. Kita jogetin aja gitu. Itu kalau di sana, di sini kan cuma 2 jam di panggung. Kalau di sana bisa sampai 1 hari full. Kita jam 8 udah naik panggung, jam 5 baru turun. Bayangkan seperti itu. Pengalaman yang paling kelam itu saya pernah dijerumusin sama orang. Itu penyanyi juga, penyanyi bisa disebutin ibu kota lah gitu. Saya di sana awalnya ditawarin untuk rekaman gitu. Walaupun saya juga keluar biaya waktu itu gitu. Tapi lama kelamaan saya dibujukin untuk yang kayak udahlah, kamu pisah aja dari suami kamu jauh aja dari keluarga kamu tinggal di sini, bahkan kamu ikuti gaya hidup aku seperti itu tiap harinya, tiap kita ketemu makan, tiap kita ketemu pokoknya setiap kita ketemu itu pasti didoktrin hal-hal yang seperti itu. Ketika Sinta ini dari hijrah menjadi berhijab, ini rezekinya juga semakin meningkat ya, signifikan sekali. Dari kemarin-kemarin yang konsepnya pasar itu menengah ke bawah, sekarang malah menengah ke atas. Jadi lebih bagus rezekinya dia. Kan dulu padahal pakai goyang-goyang seksi. Iya, pada waktu itu dia pakai goyang terlalu seksi, kemudian mempertontonkan maaf aurat sedikit lah gitu. Nah, dari itu justru pangsa pasarnya itu rezekinya jeblok gitu lah. Tapi justru ini dia berhijab ini luar biasa,
keterpautannya itu. Dulu kan saya pernah ngejar popularitas gitu, ibaratnya sampai nggak ngerti waktu, nggak inget sholat, terus bahkan nggak inget keluarga, walaupun hasilnya itu untuk keluarga saya juga gitu. Tetapi yang saya dapatkan itu bukan kebahagiaan, bukan sama sekali gitu. Malah semakin ini yang saya rasakan, semakin saya mengejar popularitas, semakin saya merasakan hidupnya kok kayak dikejar-kejar ya gitu. Padahal nggak tahu kita mau ngejar apa gitu. Tapi seolah-olah itu tidak ada kepuasan gitu. Kita dikasih rezeki 1 juta, minta 2 juta, dikasih rezeki 2 juta, minta 3 juta. Bahkan yang ditakutkan kalau kita terlalu mengejar popularitas itu kan akhirnya terjerumus. Laper. Buat saya, bulan Ramadan itu waktu yang tepat untuk mengajarkan hal-hal yang baik untuk arti keberkahan itu lebih ke tenang sih hatinya, damai, menjalankan sesuatu itu tidak dengan terpaksa. Contoh, kalau dulu kan sebagai penyanyi panggungan itu karena tuntutan harus seksi, sebenarnya berat juga dalam hati untuk berpenampilan seksi. Kalau sekarang sebagai penyanyi tapi kan berhijab, jadi nggak ada keterpaksaan, nggak ada rasa malu. Kalau dulu kan seksi kan seperti itu. Kalau dulu itu job siang malam tanpa henti itu masih kurang-kurang aja. Tapi sekarang 1 bulan ada job 4 kali, 5 kali, bagi saya alhamdulillah itu rezeki yang berkah. Alhamdulillah setelah berhijrah lebih merasakan nyaman, tenang, terus lebih bisa bersyukur, lebih bisa menikmati hidup. Nggak kayak dulu, pokoknya deh luar biasa hijab bagi saya. Bagi saya itu hidayah dan juga rem gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau dulu kayak nggak ada yang batasin. Kalau sekarang karena saya berhijab, misal saya berbuat sesuatu ataupun saya berkata sesuatu yang itu tidak baik gitu, menurut saya tiba-tiba saya merasa loh, saya ini kan sudah berhijab gitu, saya nggak boleh seperti itu. Tiba-tiba ada rasa rem gitu loh, ada yang rem gitu aja kan. Banyak sih, ada yang bilang buat nutupin aib, cibiran-cibiran yang seperti itu, tapi aku nggak peduliin. Aku kan yang ngejalanin hidup. Kalau mereka di luar sana hanya bisa mencibir itu, ya maklum aja, karena mereka tidak menjalani hidup saya. Kalau capek memang capek, tapi nggak terlalu lah. Tadi
sampai Semarang jam berapa? Tadi sampai Semarang jam 3. Jam 3 pagi. Langsung tampil jam 5 kita udah on di sini. Karena takutnya kan jalan ditutup. Makanya kita on di sini. Gitu. Istirahatnya gimana? Kita belum istirahat, alhamdulillahnya. Nanti kita istirahat. Paling ayu jalan kan. Paling ayu pakai Nyanyi dulu. Koplo sama ini jobnya banyakan mana? Kalau dulu tuh sebenarnya dangdut pas lagi moncer. Nah, sekarang dangdut itu ngedrop gitu. Kenapa ada grup ini yang sekarang moncer? Karena ini kan nggak hanya dangdut tapi qasidah. Ya, makanya masih tertolong. Kalau hanya dangdut aja, saya yakin jobnya pasti nggak sebanyak ini. Gimana sih awalnya ceritanya kok adiknya yang tadinya anak band tiba-tiba tertutup, berjilbab, kasidahan, dangdut? Ya mungkin dia nemuin jadi dirinya itu sih. Dulunya emang dia ngeband biasa, cuman sekarang mungkin feelnya udah dapet di situ sih. Sempet kaget ya? Ya sempet sih, soalnya kan aku sama dia akhirnya beda banget. Kalau dalam musiknya itu genrenya aku sama dia udah beda banget. Kalau adiknya? Kalau adik kan genrenya emang ke dangdut. Terus sekarang tapi dulu sempat sama. Iya, sempat satu band juga. Cuman dia dulu pas satu band nggak main gitar gitu. Alirannya apa waktu itu? Waktu itu rock sih. Dari SD sih rocknya gitu, habis itu dapat tawaran itu ikut Kasima itu, terus kita kan yang jadi gitarisnya ya dilakoni itu sama Isa. Kaget nggak sih dulunya anak band, terus tiba-tiba sekarang jadi? Ya sempat kaget, dulu rock aja pakai banget lagunya aja yang kayak kotak gitu itu beraksi kan. Terus tiba-tiba jadi dangdut itu kan berubah drastis. Gak nyangka awalnya? Gak nyangka. Dari dandanannya aja udah beda kok. Dulu apalagi kan kita kan rocker ya, rocker terus gak pakai kerudung, tiba-tiba dangdut pakai kerudung itu kan beda banget. Terus kan berjilbab karena apa ya? Ya rasanya nyaman aja, lebih terlindungi kalau di luar. Kadang kan kalau yang pakai yang ya biasalah atau apa yang pendek-pendek atau gimana kan pasti kalau lewat cowok-cowok kita digodain kadang, tapi kalau pakai jilbab tuh rasanya beda gitu. Ada orang bilang sama saya, kamu tahu nggak permen ini sama permen ini, dia bawa permen yang kebuka sama permen yang ketutup, terus dia jatuhin plek gitu. Kamu ambil yang mana? Yang masih bungkusan lah. Itu perempuan orang berjilbab sama nggak berjilbab gitu. Saya langsung ya mikir keras waktu itu, cuma ya gimana ya, teman-teman juga nggak pakai, terus masih bimbang gitu. Tapi sekarang insya Allah dari dikit-dikit saya lakuin karena untungnya juga banyak gitu menurut saya. Selalu datang kepadaku Tuhan semesta, yang satu janjiku takkan berpaling darimu. Berubah dan merubah gaya musik emang mudah? Ya enggak sih, pertamanya ikut Kasima kan karena qasidah, udahlah nggak apa-apa. Ya ternyata ada request dangdut, karena nggak enak sama si big bossnya, ya udah saya ngerjain tuh dangdut, terus ya udah lama-lama kok saya berpikiran gini, kok dangdut gak buruk juga ya. Terus waktu itu saya main, ada yang joget, anak kecil sampai orang tua, wah kok gini ya ternyata. Saya bandingin sama musik rock, kalau orang tua nggak akan nih orang desa-desa sampai joget, tapi kalau orang kota ya semuanya bisa joget lah. Dangdut pokoknya gimana ya, bisa buat semuanya joget gitu, buat semuanya menikmati gitu. Bisa nyanyi ya? Kopi
nggak apa-apa sih, ini cara kita buat ekspresiin, buat nunjukin kita pengen orang bahagia tapi pakai caranya kita, pengen ngajak orang sholawatan tapi pakai caranya kita. Soalnya gimana ya, kalau menghadapi globalisasi, anak-anak muda sekarang nggak mungkin juga kan kita masih pakai musik qasidah yang tempo dulu banget. Soalnya juga kita ngejar apa yang mereka suka gitu. Ini kita ekspresikan ke sini, ya alhamdulillah ada yang menerima. Kalau ya nggak menerima ya udah nggak apa-apa. Gini cara kita ekspresiin, yang penting kita nggak buat naksiat, kita nggak bikin yang aneh-aneh, bikin kontroversi. Kopi hitam